Oke, kita masuk ke pembahasan tentang tadabbur Quran dan ini adalah materi Tazkiyatun Nafs episode kelima. Kita udah Recording in bahas progress. untuk episode pertama itu pembahasan tentang sholat, kedua tentang zakat atau sedekah, tiga tentang puasa, empat tentang haji. Ada beberapa episode yang double ya. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang masalah tadabbur Al-Quran yang mana sebenarnya dari ceramah-ceramah terdahulu pun udah banyak AA sering ngebahas. Tapi mudah-mudahan malam ini Allah tolong AA dan kita semua untuk bisa ngebahas dengan lebih dalam lagi. Materi tadabbur Quran ini nggak akan pernah habis. Tafsir mungkin bisa ada batasnya, tapi tadabur itu tergantung kondisi emosional, kondisi keimanan seseorang. Seseorang bisa jadi mendalami satu ayat selama 1 bulan, sedangkan yang lain menghayatinya hanya 1 menit doang. Karena itu teman-teman, AA pingin nih sekarang ya, sebelum AA mulai ceramah ini, kalian coba kumpulkan ayat-ayat yang kalian ingin ditadaburi kayak gimana. AA insya Allah akan berusaha ngebantu kalau Allah tolong Ariza, kalau AA bisa, AA akan berusaha ngebantu kalian untuk bagaimana mentadaburi ayat tersebut. Karena kita lebih ke praktek gitu langsung gimana sih mentadaburi ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Karena semua ayat yang ada di Quran bisa ditadaburi. Oke, itu sebagai opening. Dan mohon matiin ya semua mikrofon, bisa matiin ya selain Arizal tentunya. Nah, oke, oke, makasih. Nah, eh sebelum masuk ke opening lagi juga, pengen reminder dulu bahwa eh, visa haji furoda belum ada yang keluar seluruh Indonesia. Dan ini menjadi hal yang menyebabkan para travel deg-degan. Karena para travel tuh udah nyewain hotelnya. Yang mana kalau satu hotel tuh 1 juta kamar, satu kamarnya 1 juta, dan jemaah furoda ada 70, berarti udah keluar 70 juta. Kalau ternyata, itu kalau hotel yang transit pas mau ke bandara. Belum lagi hotel kalau udah di Arabnya itu bisa keluar ratusan bahkan miliaran rupiah. Ini yang bikin travel-travel pada deg-degan. Nah, problemnya ada di eh, secara simpel aja ya. Jadi jangan disalahin Arab Saudi semua karena jemaah emang membludak dan tahun-tahun lalu banyak yang hajinya ilegal sehingga kan Arab Saudi berusaha bikin regulasi baru. Nah, dulu Arab Saudi itu sama Arab doang gitu, sama pemerintah Arab yang nanganin haji. Sekarang dibagi jadi 8 perusahaan. Jadinya selain Arab Saudi ada 8 perusahaan atau 7 perusahaan yang ikut ngatur jemaah haji. Makanya kita nggak dengar yang FYP di TikTok dan sebagainya ada jemaah yang terpisah dari ayah, ibunya, kakek, nenek, terus anak, ibu, pokoknya banyak yang terpisah. Dan ini adalah kesulitan dalam haji. Yang mana kesulitan-kesulitan ini akan menjadi pahala besar. Zaman Nabi SAW, hajinya sulit. Karena apa? Jauh, gak ada kendaraan. Bahkan Nabi SAW itu mikotnya terjauh, jaraknya 400 kilo. Kalau mikot orang-orang Indonesia mah dekat 90 kilo, 80 kilo. Kalau mikot Madinah itu 400 sampai 500 kilo. Jadi dari 500 kilo itu jalan. Jalan ke Mekah 500 kilo. Dan selama perjalanan itu udah harus dalam kondisi ihram. Dan kalau dalam kondisi ihram gak boleh berburu. Kebayang tuh? Jalan 500 kilo di tengah padang pasir gak boleh berburu. Makanya apa? Kebayang nggak? Nggak boleh berburu. Jadi kalau misalnya persediaan makanan habis, ada kelinci, kita buru. Ada burung, kita buru. Dosa besar. Dan nanti terkena denda. Itu beratnya di zaman Nabi SAW. Sedangkan sekarang beratnya adalah walaupun segala fasilitas enak, hotel bintang 5, tapi beratnya dari sisi ngantrinya, panjangnya. Maka semua kesulitan ini akan jadi pahala buat siapapun yang udah pergi haji dan di sana ternyata banyak yang terbengkalai. Semoga Allah beri kesabaran. Ya. Nah, untuk Arizal pribadi dengan visa furoda ini masih deg-degan. Kalau AA jadi keluar visanya, berarti tanggal 28 AA berangkat insya Allah. Berarti kajian ini kajian terakhir. Tapi kalau ternyata delay, maka masih ada 1 kali kajian lagi, ya, yaitu Jumat depan. Kalau nggak mepet, ya. Nanti tinggal tunggu aja update-nya kayak gimana. AA pingin sedikit reminder dulu karena kemarin AA sempat ngejanjiin tapi AA lupa. Satu tentang definisi haji mabrur, ya. Itu kemarin AA sempat lupa untuk ngasih tahu. Definisi haji mabrur adalah haji yang di dalamnya kita nggak ngelakuin dosa apapun.
baik dosa besar maupun dosa kecil, walaupun kita tobat. Jadi kalau misalnya pas haji kita ngelakuin dosa kecil lalu istighfar, maka ada potensi haji mabrurnya hilang. Sah mah sah, secara fikih sah, tapi mabrurnya ini belum terjamin. Haji itu kapan emangnya? Yang paling penting gak ngelakuin maksiat saat awal ihram haji sampai tahalul kedua. Awal ihram haji tanggal berapa? Masih ingat gak? 8 Zulhijjah, yaitu hari tarwiyah. Dan tahalul itu dilakukan setelah tawaf ifadah, gundul atau cukur, dan sembelih. Jadi yang maksud tahalul itu berarti kalau sholat endingnya apa? Assalamualaikum kan? Nah, kalau haji endingnya itu tahalul. Ya, tahalul. Walaupun nanti setelah tahalul ada lempar batu lagi, tapi pokoknya yang paling penting banget adalah nggak ngelakuin maksiat dari tanggal 8 sampai 3 tahalul kita lakuin. Yaitu apa? Shave rambut. 2 apa? Sembelih. 3 tawaf ifadah. Itu. Dan itu biasanya tanggal 10. Berarti kita harus berjuang untuk nggak maksiat sama sekali selama berapa hari? 3 hari. Tanggal 8, 9, dan tanggal 10 awal. Tapi bukan kalau misalnya kita ngomong gini, ya udah 2,5 hari jaga dari maksiat, nanti kalau mau maksiat 3 hari lagi deh. Itu dosa kalau kayak gitu. Kalau kita ngerencanain, tenang aja, tenang. Sekarang tahan dulu dari maksiat ya. Banyak cewek-cewek cantik dari seluruh dunia ini ya, pas lagi haji. Sekarang tundukin pandangan dulu, apalagi kalau ke WC. Misalnya nggak tahu ya, belum tahu di WC-nya terpisah jauh atau dekat, atau mungkin terpisah tapi ketika keluar dari WC ada potensi saling lihat satu sama lain, nggak tahu, wallahu alam. Tapi pokoknya selama 2,5 hari ini harus maksimal banget gak maksiat, termasuk menggerutu ketika WC antri. Aduh gimana sih ini lama banget. Nah itu dosa, itu dosa. Berarti emang kita harus benar-benar ekstrim menjaga diri dalam 2,5 hari tersebut. Itulah haji mabrur, dan ini berat ya. Ini berat. Kalau terlanjur ngelakuin dosa gimana? Jangan ngerasa hajinya batal. Udahlah haji batal, bebas maksiat sekarang. Gak gitu. Gak gitu. Selesain semuanya. Selesain semuanya. Kalau emang pelanggarannya ada yang harus bayar denda, bayar dendanya. Tobat ke Allah, minta agar diterima. Insya Allah. Tetap secara fikih sah hajinya. Dan insya Allah bisa diterima. Tapi mabrur itu kan derajat tertinggi dari haji, dan itu emang berat banget teman-teman. Itulah haji mabrur yang kita usahain banget ya. Ingat ya, bukan berarti maksiat boleh di tanggal selanjutnya, tapi yang paling ekstrim dijaga banget tuh itu loh, dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Makanya nggak ada salahnya kalau kalian lebih memilih untuk banyak tidur ya. Jadi misalnya tanggal 8 tidur full, emang itu yang disarankan. Tanggal 8 tuh tidur aja di tenda istirahat. Karena kita intinya ada di tanggal berapa? 9 dari duhur sampai maghrib. Itu tuh yang paling prime time, waktu terindah seluruh alam semesta. Itu tanggal 9 dari duhur sampai maghrib. Itu full 6 jaman kita doa, minta ke Allah apapun. Jangan maksiat kita. Gak usah lah foto-foto padang Arafah tuh, gak usah. Kalau mau foto-foto padang Arafah nanti aja pas maghribnya gitu, pas sudah masuk maghrib. Dari duhur sampai maghrib tuh benar-benar full ibadah banget. Ya, seperti itu teman-teman ya. Itu definisi haji yang mabrur. Dan sekali lagi minta ke kalian bantuan untuk doanya, untuk kebaikan semua yang pergi haji, yang udah pergi haji semoga Allah mudahkan, dan yang belum turun visanya terutama yang furoda juga semoga Allah mudahkan. Dan nanti kalau pas lagi haji mungkin 2 atau 3 pertemuan gak bisa zoom dulu, tapi nanti kita akan qodho. Jadi pas pulang seminggunya kajiannya jadi double untuk yang kajian tauhidnya insyaallah. Oke, itu yang pengen sampaikan. Nah, kedua, tentang air zam-zam. Ini ada yang kelupaan kemarin ya Allah. Teman-teman, pernah gak ngelihat ada orang yang nangis-nangis ngelihat rambut Nabi Muhammad SAW? Padahal rambutnya bukan rambut real itu teh. Ya, bukan rambut real. Entah rambut dari mang-mang saha merenya, tukang cakwe meren, disimpan kemudian diaku-aku sebagai rambut Nabi SAW. Karena banyak ulama yang berfatwa bahwasanya peninggalan Nabi SAW yang berupa tubuh fisik itu udah nggak ada sekarang. Kayak misalnya baju juga itu tuh udah dibikin yang apa namanya teh, dami ya namanya. Apa kalau tiruan teh? Replikanya gitu. Kalau yang realnya tuh udah nggak ada.
Banyak ulama yang berfatwa kayak gitu ya. Kalau ditanya itu fatwanya valid atau enggak, ya jangan nanya Arizal. Tapi banyak ulama yang memang meragukan tentang kevalidasian benda-benda yang diaku dari Nabi SAW selain ajaran. Kalau ajaran Nabi SAW itu real, Quran, Sunnah yang sahih, gak perlu diragukan lagi. Para ulama yang teguh di atas ajaran Nabi SAW gak perlu ragu lagi kita untuk memegangnya. Tapi kalau benda-benda seperti rambut, ya, sendal, itu kita gak bisa meyakininya loh. Andai masih ada baju Nabi SAW, andai gitu ya, dan ada kesempatan untuk bisa ngambil, asli bakalan sembunyiin dah. Karena itu baju tersebut teman-teman, dalam hadis Sahih Bukhari, para sahabat tuh baju Nabi SAW itu diambil, kemudian habis itu dicuci, diperas airnya. Itu air berkah. Kalau mau nyari berkah dari tubuh, itu bukan dari ustadz. Sinodil datang cium tangan AA, kemudian ngejilat keringetannya. Ya tuh gelah ya, tahu mah. Tapi kalau Nabi SAW, itu real. Keringat beliau berkah. Kotoran beliau bahkan menurut sebagian ulama tuh nggak najis. Saking mulianya Nabi SAW. Ya, atau bahasanya lebih sopan ya, kotoran dan juga air kencing beliau menurut sebagian ulama tuh suci bahkan. Ya. Nah, teman-teman, tubuh Nabi SAW itu penuh berkah. Bukan cuma Nabi Muhammad ya SAW, tapi semua Nabi. Andai ada Nabi ya yang keringetan di baju, oke? Bisa ngebayangin kan? Ada Nabi, mau Nabi Muhammad SAW atau Nabi Musa, Nabi Isa, keringetan di baju, terus bajunya kita sobek, ya, minta ya Nabi bajunya izin sobek, gitu. Sobek, terus habis itu kita pegang, kita cuci, minum airnya, kita mandi pakai air bekas cucian baju tersebut, dan terus-menerus nggak ada masalah. Itu berkah. Boleh banget. Cuman satu Nabi yang kita berpotensi untuk bisa ngelakuinnya. Itu Nabi siapa? Nabi Isa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ada dua golongan manusia yang dijamin gak akan disentuh api neraka. Itu mereka yang berjuang bersama Nabi Isa. Nanti tuh Nabi Isa akan ngusap wajah orang-orang yang nanti akan berjuang bersama beliau. Gitu. Dan juga orang yang menaklukkan India. Walaupun hadis ini statusnya diperbincangkan ulama, lebih cenderung ke hadis ini sahih ya teman-teman. Nah, Nabi Isa paling yang nanti. Tapi untuk Nabi Muhammad juga bisa. Ada. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dari beliau yang masih bisa kita ambil berkahnya secara fisiknya. Yaitu apa? Air Zam-Zam. Kenapa? Dalam hadis yang sahih, sahabat pernah ngasih Nabi SAW semacam ember gitu, ember atau gayung. Lalu beliau ngambil, lalu beliau kumur-kumur, beliau semprotin lagi ludah beliau ke ember. Lalu embernya dituangin ke sumur Zam-Zam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau dapat berkah Nabi SAW dari air liurnya, Zam-Zam. Zam-Zam. Makanya gak aneh, air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya, kata Nabi SAW. Itu yang real, itu yang sahih. Itu yang harusnya kita nangis. Makanya kalau kayak kita nanti pas lagi haji atau umroh ngelihat air Zam-Zam, ya Allah, ini aku bisa bersentuhan dengan air liur Nabi SAW. Kalian mungkin mikir pakai logika, tapi kan air liur beliau cuma berapa mililiter. Dari zaman dulu sampai sekarang mungkin udah habis. No. Untuk air liur beliau, bahkan keringat beliau itu dulu keringat beliau bercucuran, diambil, masukin ke wadah parfum, pas mau habis ditambah lagi parfumnya. Itu perbuatan sahabat Nabi SAW. Karena mereka memahami selama keringat Nabi SAW pernah ada di sini, maka ketika dicampur terus, walaupun mau habis campur lagi, masih ada atom-atom dari keringat Nabi SAW, dan itu masih tetap berkah. Dan Nabi juga SAW kan pernah tuh anak panah beliau ketika beliau ngebantu Sa'ad bin Abi Waqqas, kan anak panah beliau tuh anak panah yang berkah banget tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas bisa archery ya, memanah dengan bener-bener targetnya tuh pas banget, dexterity gitu namanya tuh ya, itu akurasinya tuh bener-bener 100%. Dan itu panahnya tuh diwariskan ke keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus ke bawah, dan selama anak panah itu ada, itu pasti diberi kemenangan oleh Allah. Nah, jadi paham ya, kalau tubuh Nabi SAW real, berkah. Kalau tubuh Walid, geleh ya. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba yang kayak gitu. Ya.
Nggak ada yang berkah dari tubuh ustadz kecuali ajarannya, akhlaknya itu bisa diambil. Adapun kalau tubuhnya, keringatnya, ya tetap itu mah geuleuh atuh kita. Oke teman-teman. Ada sih sebagian ketika ngisi ceramah di sebuah kota metropolitan ya, pas mau ceramah tuh emang itu diambil gitu keringatnya, air ludah kayak gitunya tuh mereka pingin gitu, suka bilang jangan jangan jangan, tapi merekanya maksa gitu ngambil keringat. Pas lagi keringetan diambil terus dielapin ke badan mereka. Ya mungkin itu mereka ngikutin sebagian fatwa ulama, tapi nggak setuju dengan fatwa tersebut ya, karena ustadz nggak ada berkah di tubuhnya. Yang ada berkah itu tubuh para nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih punya potensi untuk ngedapetin berkah tersebut dari air zam-zam. Maaf ya, ini yang kelupaan. Ini materi dari pekan lalu yang ulang ya. Sekarang kita masuk ke materi inti. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita akan masuk ke pembahasan yang sangat-sangat bisa diimplementasikan banget, bisa diaplikasikan banget tiap hari, yaitu tadabbur Quran. Sekali lagi, pembahasan kita adalah tazkiyatun nafs. Apa sih gunanya tazkiyatun nafs? Untuk membersihkan hati kita, akhlak kita dari akhlak dan juga penyakit-penyakit hati. Karena banyak orang-orang Islam yang justru masuk neraka bukan karena dosa fisik, bukan karena dosa zina, bukan karena dosa gibah, bukan karena dosa mencuri, tapi karena dosa ini, dosa hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang 3 golongan dari kaum muslimin yang akan masuk neraka lebih duluan daripada orang musyrik. Jadi 3 golongan muslim ini masuk neraka duluan, lebih duluan daripada orang musyrik. Siapa? Yaitu 3 orang yang ria. Yang pertama ria saat dia lagi ceramah, saat dia lagi ngajarin Quran, dia ria. Yang kedua orang yang mujahid tapi ria. Yang ketiga orang yang sedekah tapi ria. Itu 3 golongan ini masuk neraka bukan karena dosa fisik kan, tapi dosa apa? Hati. Nah, tazkiyatun nafs ini adalah bab yang mana kita kalau amalin poin-poin ini, kita akan terbersihkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Sombong, dengki, iri, ria, ujub, itu tuh bisa hilang. Itulah yang kita bahas dari episode 1 kemarin. Tentang sholat khusyuk, sedekah yang khusyuk. Aneh emang kalau kalian yang baru hadir sekarang mungkin mikir, sedekah khusyuk, sedekah mah yang penting gede dan ikhlas daripada kecil dan ria. Cara kata Ustadz ya, kecil dan ria mending gede dan ikhlas. Cuman maksudnya gini, saya selama sedekah gak ada kepikiran khusyuk. Sedekah mah ya sedekah weh, bismillah karena Allah, sedekah gitu. Tapi gimana maksudnya sedekah dengan khusyuk? Itulah yang kita bahas di YouTube di rekaman kemarin, bisa dilihat di YouTube ya. Kemudian puasa dengan khusyuk. Asa puasa mah tinggal nahan diri dari dosa, dari makan, minum, ngeluarin air mani dengan sengaja, itu kan yang kita tahan. Tapi gimana puasa khusyuk udah kita bahas. Begitupun haji yang khusyuk udah kita bahas. Nah sekarang kita pembahasan tentang tadabbur Quran. Dan tadabbur Quran ini harus menjadi agenda rutin harian kita. Ulama terdahulu, ulama salaf, mereka suka membagi waktu mereka jadi 2 dalam baca Quran. Pertama, mereka baca Quran yang emang sesuai target aja. Misalnya targetnya sehari 4 juz. Ada seorang ulama mengatakan, aku punya target baca khatam Quran seminggu sekali. Kalau seminggu sekali berarti sehari berapa juz? 4,5 kurang lebih ya, 4,5 juz.
Aku punya target hatam Quran semingguan, yaitu 4,5 juz per hari. Aku juga di beberapa momen punya target hatam Quran 3 harian. Berarti satu hari berapa juz? 10 juz. Wow. Ya. Tapi ada satu target yang 30 tahun aku belum beres. Kira-kira apa targetnya? Tadabbur Quran gak beres. Sebagian ulama bilang aku ngebaca surat Hud, surat ke-11, 6 bulan gak kelar-kelar. Baca surat Hud itu teman-teman, kalau kalian ngebayangin aja, kalian coba membayangkan surat Hud seperti tontonan bioskop aja. Di otak kalian tentunya ya. Kita nggak menyamakan Quran dengan bioskop, sangat beda banget. Quran maha mulia, dari Allah yang maha mulia, sedangkan bioskop itu ya ada yang bagus, ada yang enggak, tapi dominannya sih banyak yang mudarat ya di bioskop. Nah, teman-teman, ini cuman sekedar analogi simpel. Kalian coba bayangkan seperti layar bioskop, lalu kalian ngebayangin surat Hud dari ayat awal, kemudian ayat-ayat pas Nabi Nuh lagi bersama anaknya. Nabi Nuh kapalnya tuh udah mulai menjauh, anaknya di bukit, kemudian Nabi Nuh ngomong, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku ikut bareng kami, jangan termasuk orang-orang kafir. Kemudian anaknya dengan sombongnya bilang, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, ya, aku bakal berlindung di atas gunung yang akan melindungi aku dari banjir. Kemudian pas udah terpisah, tiba-tiba ada ombak yang menghalangi antara Nabi Nuh dan juga anaknya. Dan itu sampai anaknya tenggelam. Sampai dalam beberapa athar itu disebutkan seorang wanita yang paling terakhir tenggelam, tahu siapa? Seorang wanita yang bawa bayi. Seorang wanita bawa bayi di puncak gunung. Bayangin, wanita bawa bayi di puncak gunung tertinggi. Gunung tertinggi apa? Everest ya kalau sekarang ya. Nah, bayangin aja gunung Everest misalnya ya. Karena kita nggak tahu gunung yang ada di daerah Nabi Nuh waktu dulu tuh gunung apa. Itu wanita udah ada di puncak gunung, megang bayinya kayak gini. Kemudian dia tenggelam. Tapi anaknya masih di atasnya. Tapi ujung-ujungnya anak bayinya juga tenggelam. Mati semuanya. Nggak ada yang selamat. Terus nanti anak bayinya masuk surga atau neraka? Itu mah ada pembahasan tersendiri ya. Kalau anak yang belum balik mati, ya, orang tuanya kafir terus mati, nanti anak bayi ini simpel aja ya, itu nanti insya Allah ada potensi untuk masuk surga ya. Nanti ada ujian tersendiri di hari kiamat. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan kok Allah ngancurin orang anak-anak bayi yang nggak bersalah. Itu udah sunnatullah. Ketika suatu kaum menolak dakwah, maka yang dihancurkan semuanya kecuali yang beriman dan hijrah gitu. Kalian bayangin itu momennya yang wow, begitu menyeramkannya. Gimana kalau anakku ada yang gak beriman, gimana kalau anakku ada yang murtad, tuh bisa nangis gitu. Baca surat Hud yang di dalamnya ada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ad, Nabi Hud dan sebagainya. Nah teman-teman, jadi ulama zaman dulu membagi waktu mereka untuk baca Quran jadi dua. Satu apa? Target apa? Hataman biasa tanpa tadabur. Dua, tadabur. Nah sekarang teman-teman, apain kalian coba dengerin, kalian di handphone ada Quran kan ya? Yang buka dulu handphonenya silakan ya. Dafa siap kan videonya? Ya, dicoba. Dicoba ya. Oke. Teman-teman buka surat Ibrahim, surat ke-14. Bisa ambilin Quran nggak? Lupa ayatnya, ayat berapa? Ya, ambilin itu Quran. Surat Ibrahim ya. Surat ke-14, halaman ke terakhir teman-teman. Tunggu ya Dafa ya. Yang mana aja? Yang mana aja. Surat Ibrahim, surat ke-14. Ingin kalian coba ngehayatin ini. Kalian bacanya nanti bisa selang-seling ya. Jadi baca Arabnya tapi ngintip-ngintip keterjemahannya. Ini adalah bacaan Misyari Rashid 10 tahunan yang lalu. Salah satu bacaan yang paling nyentuh hati Arizal. Masih ingat, ini bukan 10 tahunan yang lalu, 15 tahunan yang lalu. Atau SMA berapa tahun lalu sih? 2010, 15 tahun lalu. 17 tahun lalu. Masih ingat kelas 10 suka ke warnet dulu, bukan main Dota enggak, tapi ngedengerin Misyari Rashid. Dan ini salah satu ayat yang wow banget. Atau yang penasaran kenapa dulu guru matematika Arizal namanya Pak Toto. Kalau lagi banyak masalah baca surat Ibrahim, tapi beliau nggak ngasih tahu alasannya apa. Dan orang anak-anak SMA ngiranya itu amalan super, jadi dibaca surat Ibrahim tapi kagak ditadaburi. Padahal maksud Pak Toto tuh maksudnya tadaburi, hayati isinya, karena dengan menghayati kita problem-problem tuh beres gitu. Misalnya kita lagi banyak masalah, pas baca surat Ibrahim
ingat sama kisah Nabi Ibrahim pas nyimpan anaknya di lembah yang gak ada apa-apanya. Kita hayati, lalu berjuang. Kayak Siti Hajar yang lari-lari Safa Marwah. Itu yang dimaksud Pak Toto tuh. Nah sekarang bagian akhir dari surat Ibrahim, coba kalian hayati. Sesekali lihat Arabnya, tapi sesekali lihat terjemahannya juga. Ini bacaan Misyari Rashid yang salah satu yang paling spesial banget. Bisa dilihat di YouTube. Dan ini surat Ibrahim, surat 14, ayat ke-42. Ya, ayat ke-42. Silakan ya. Mulai Dafa, silakan. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا Oke. Dafa bisa di stop dulu, maaf. Di stop dulu. Oke. Fahri atau yang handphonenya boleh minta YouTube-nya kota biar lebih jelas suaranya, karena kalau dari Zoom ternyata kurang jelas. Jadi mending langsung liatin aja ke kalian. Ada yang boleh pinjam handphonenya? Buka YouTube. Buka YouTube. Tunggu ya teman-teman sebentar ya. Genta bisa nggak? Boleh. Nah, buka YouTube Misyari Rashid Ibrahim ya. Misyari Rashid Ibrahim Apin, kalian coba hayati. Ini salah satu ayat yang Nabi SAW hayati sampai beliau nangis. Bukan cuma beliau nangis, beliau nyuruh para sahabat untuk nangis saat ketemu dengan kejadian ini. Dan Apin, kalian juga nanti coba hayati seperti ini, karena ini pembahasan tadabur akan lumayan panjang. Dan Apin, kalian nanti kasih aja nanti, terutama pas sesi tanya jawab, saya pengen ngehayatin ayat ini gimana caranya. Oke, siap ya. Oke, Misyari Rashid Ibrahim. Nah ini dia. Oke teman-teman. Kalau di sini lebih jelas ya suaranya biasanya. Aduh, iklan Quran coklat, gambarnya cewek nggak nutup aurat ini. Astagfirullah. Ya baik. Siap-siap ya teman-teman yang tadi ya. Kita ulang lagi ya. Ayat 42 ya tadi ya. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله. Ya, ini sekitar 16 atau 17 tahunan yang lalu teman-teman. Makasih Genta ya. Nah teman-teman, kita akan bahas tentang tadabur, dan Ain ngasih beberapa kaidah dulu untuk tadabur teman-teman. Karena kalau kita baca Quran tanpa disertai tadabur, kita terancam akan menjadi seperti ahli kitab, yaitu orang Kristen dan Yahudi. Yang mana Allah ingetin kita di surat 57 ayat 16. Apa yang ngasih sedikit kisah. Yang kisah ini salah satu kisah yang berhubungan dengan ayat ini, tapi bukan asbabun nuzul, karena ini kisahnya justru setelah 100 tahunan setelah ayat ini turun. Itu tentang seorang begal yang handal. Kalau sahabat Nabi SAW yang terkenal begal siapa? Perampok. Abu Dzar Al-Ghifari. Nah kalau ini dari kalangan tabi'in, ada namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang begal. Sangar, menakutkan. Orang-orang tuh sampai takut dengan Fudail bin Iyad kalau mau perjalanan di malam hari. Lalu Fudail bin Iyad suatu saat jatuh cinta dengan seorang wanita. Ketika senang dengan wanita ini, Fudail bin Iyad mau ngintip. Dia ikutin wanita tersebut sampai masuk ke dalam rumah. Pas sudah masuk ke dalam rumah, Fudail bin Iyad naik ke loteng. Pas mau ngintip wanita ini, sang wanita atau orang yang ada di dalam rumah tersebut ngebaca surat 57 ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, khusyuk, mengingat Allah? Itu Fudail bin Iyad pas ngedengar ayat itu langsung bilang, bala ya Rob, bala ya Rob. Benar ya Allah, benar wahai Tuhanku, inilah saatnya bagiku untuk tunduk, khusyuk, tobat. Itu beliau turun dan beliau tobat lalu belajar Islam dan jadi salah satu pemuka ulama tabi'in. Ayat ini teman-teman ternyata asbabun nuzulnya adalah di zaman Nabi SAW, para sahabat yang kurang apa coba ibadah mereka. Khusyunya para sahabat itu udah dijamin. Tapi wajar ketika ada penurunan khusyuk itu sangat wajar, manusiawi. Saat para sahabat Nabi SAW yang khusyunya juga udah jauh di atas level kita,
mulai sedikit demi sedikit terkikis khusyunya, Allah turunkan ayat tadi. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan jarak antara kami masuk Islam sampai Allah menurunkan ayat ini untuk menyindir kami, menegur kami dengan ayat ini adalah 4 tahun. Dalam sebagian riwayat kalau nggak salah 13 tahun, ada perbedaan lafaz ya. Intinya para sahabat Nabi aja ditegur. Kalau bahasa kitanya mah, yuk balik lagi khusyuk. Seakan-akan dulu udah khusyuk lalu mulai luntur, yuk balik lagi khusyuk. Ayo khusyuk lagi. Dan Allah endingkan ayat itu dengan ucapan apa? Firman-Nya, jangan seperti ahli kitab yang berlalu masa panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang fasik. Apa sih artinya? Apa maksud ayat ini? Para ulama tafsir menjelaskan, ahli kitab yaitu Kristen dan Yahudi, mereka baca Taurat, mereka baca Injil, tapi tidak disertai penghayatan. Karena mereka rutin baca kitab mereka tanpa penghayatan, padahal Taurat dan Injil dari Allah, bukan? Dari Allah. Dan Allah ini lagi ngasih tahu orang Yahudi dan orang yang diturunkan Taurat dan Injil yang masih murni. Bukan lagi ngomongin yang sesat-sesatnya, bukan. Ini Taurat Injil yang masih murni. Tapi para penganutnya sering membaca tanpa penghayatan. Akhirnya karena jarang menghayati, hati mereka jadi keras. Dan mereka jadi fasik. Sering gak ngelihat ada anak pesantren apalannya ngelotok, tapi ngomongnya kancing coplok. Ngomongnya kasar, pacaran zina Ada nggak? Ada. Bisa dijamin. Itu pasti nggak khusyuk. Pasti. Karena orang yang baca Quran tanpa kekhusyuan, ujung-ujungnya hatinya jadi keras. Bayangin, kalau yang baca Quran tapi nggak disertai khusyuk aja hati bisa keras. Apalagi yang nggak baca Quran. Jadi jangan sampai kita jadi salah persepsinya gitu. Baca Quran tanpa khusyuk jadinya malah jadi hatinya keras, mending gak usah baca Quran gitu. Itu salah, kesimpulan yang salah. Itu pelajaran yang gak bener. Kalau orang baca Quran tanpa khusyuk aja hatinya bisa keras, maka kita jangan sampai kayak gitu. Berarti apa yang harus kita lakuin? Baca Quran dan targetin bisa hayati Quran walaupun sedikit. Itu harusnya yang jadi target kita, oke? Kita mungkin belum bisa baca sehari 1 juz dengan penghayatan, tapi setidaknya ya Allah, aku dengan segala kesibukanku yang gak jelas ini, yang ngaku aja ke Allah, ya Allah aku sebenarnya bukan sibuk ya Allah, tapi nyibukin diri sama yang gak jelas aja. Ya, hal-hal yang sia-sia, main game, ngerokok dan sebagainya. Tapi aku tetap ya Allah pengen berusaha, walaupun yang sia-sianya bisa sehari 3-4 jam, tapi aku pengen baca Quran sehari 10 menit, tapi aku pengen berusaha sama terjemahannya. Lalu aku pengen berusaha menghayatinya ya Allah. Coba awali dengan sedikit dulu. Tapi itu yang harus menjadi target kita teman-teman. Yaitu menghayati Quran. Harus berjuang. Harus bisa. Karena kalau kita biasa menghayati Quran, hati kita jadi lembut, akhlak kita jadi berubah, bahkan maksiat kita bisa hilang. Percaya deh. Ya kita yang masih rutin ngelakuin maksiat, lagi sendirian maksiat, itu kalau menghayati Quran, rasa ingin maksiatnya tuh dicabut teman-teman. Kalau sampai sekarang kita masih rutin maksiat, ya simple aja. Karena khusyunya kita tuh masih minim. Kalau orang sehari bisa ngeluangin 1 jam, 2 jam baca Quran dengan khusyuk, apalagi ditambah sholatnya khusyuk juga, itu tuh pasti bakalan malu untuk maksiat saat sendirian. Wong saat sendirian yang paling nikmat adalah ngehayatin Quran. Jadi buat apa maksiat gitu loh. Nah teman-teman, aku ingin ajarin beberapa kaidah dalam penghayatan Quran. Dan nanti kita akan nyelamin ayat-ayat secara random. Dan aku pun pengen kalian ini aja, kasih aja ayatnya. Saya pengen menghayati ayat ini. Pengen menghayatin ayat ini. Bisa tolong ajarin gimana tadaburnya. Oke, ini beberapa kaidah aja. 1 teman-teman. Kalau di Quran lagi disebut tentang Nabi Muhammad SAW, maka itu berlaku juga buat kita umatnya yang mematuhi sunnahnya. Secara umum, ayat-ayat yang berbicara ke Nabi SAW itu berlaku juga untuk kita yang teguh di atas ajaran beliau. Kecuali yang memang khusus bagi Nabi SAW. Oke, aku ulang ya. Secara umum, ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW juga berlaku untuk kita, umatnya.
Kecuali beberapa perkara yang memang kespesialan bagi beliau, seperti wahai Nabi silakan nikahi siapapun yang kau kehendaki, siapapun, kecuali yang mahram tentunya ya. Jadi Nabi SAW boleh menikahi, boleh menceraikan siapa yang beliau inginkan, terserah. Batasnya bukan 4. Nah kita jangan pakai ayat ini sehingga kita jadi pingin poligami sama 100 orang gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh, haram itu. Tapi secara umum, misalnya Nabi SAW Allah berfirman, ya ayuhan nabi yuttaqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Berarti perintah itu untuk kita juga bukan? Iya. Paham di sini teman-teman? Ketika Allah berfirman, wahai Nabi, oh ini secara ini aja, secara maknawi ya, bukan ngebaca ayatnya persis. Wahai Nabi, Allah janjikan untukmu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti janjinya ketemu ke kita juga enggak? Ketemu. Asal dengan catatan apa? Mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menjanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Firdaus, kita dijanjiin Firdaus juga enggak? Iya, asal mengikuti ajaran beliau. Bukankah Nabi SAW bersabda, kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Nah, jadi kalau teman-teman baca ayat Quran yang berbicara tentang Nabi SAW, coba kita posisikan diri kita sebagai umat yang teguh di atas sunnah beliau. Sehingga apa-apa yang dijanjikan ke beliau, kita juga insya Allah bisa dapat. Paham? Ini kaidah yang pertama. Dan sering ngasih contoh kan, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu wahai Muhammad SAW apa? Telaga Al-Kautsar di hari kiamat, yaitu sebuah telaga berbentuk segi 4 yang di sekelilingnya tuh ada gelas-gelas sebanyak bintang di langit jumlahnya, yang kalau kita minum satu teguk dari telaga Al-Kautsar tersebut, kita nggak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Itu diberikannya untuk Nabi SAW, tapi kemudian umatnya juga bakalan minum. Umatnya juga yang patuh pada sunnah beliau akan minum juga. Sehingga bayangin kalau kita lagi baca Inna a'tainakal kautsar, kita bayangin ya Allah, nanti di hari kiamat ketemu sama Nabi SAW, terus bisa minum dari telaga Al-Kautsar, beliau sendiri yang nanti nuangin airnya ke kita, atau pokoknya beliau yang mempersilahkan kita untuk ngambil air minum tersebut. Aduh, begitu indah pemandangan tersebut. Kemudian di ayat terakhir surah Al-Kautsar apa? Inna syani akahual abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, mereka yang akan terputus dari rahmat Allah. Kita langsung bilang, ya Allah, aku berjuang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau orang-orang membenciku gara-gara aku patuh sama ajaran beliau, mereka lah yang justru akan kalah. Aku mungkin sekarang aku ditindas, dihina, dicaci maki. Tapi kalau aku mencintai Nabi SAW dan mengamalkan ajaran beliau, justru mereka lah yang nantinya akan kalah ya Allah. Nah, jadi semua ayat yang berbicara tentang Nabi SAW itu berlaku juga untuk kita, kecuali beberapa kespesialan yang emang khusus bagi beliau. Paham di sini teman-teman ya? Kalau kita udah paham ini, akan enak semua ayat yang kita baca. Yuk kita coba surat Ad-Duha. Wan-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam yang sunyi. Kita tahu Allah turunkan surah Ad-Duha saat Nabi SAW lagi sedih. Karena selama beberapa waktu wahyu gak turun. Ketika Nabi SAW awalnya diturunkan wahyu dan beliau bahagia dengan jadi bisa bicara dengan Allah. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan hidayah untuk bisa mengenalnya. Tapi kemudian wahyu tersebut terputus. Sampai orang-orang kafir bilang, Muhammad, Allah benci kamu loh. Allah ninggalin kamu loh. Kemudian Nabi SAW sedih. Dan bayangin, itu Allah gambarkan dengan dua makhluk yang begitu indah, yaitu apa? Siang hari dengan matahari yang begitu indah di waktu duha, dan malam hari yang sunyi. Itu menggambarkan isi hati Nabi kita SAW. Ketika beliau diturunkan wahyu dan hidayah, bahagia gak beliau? Waktu awalnya memang kaget ya, tapi setelah beliau udah tenang itu kan bahagia, dapat hidayah dari Allah. Kemudian setelah dapat hidayah Quran dari Allah, beliau mengalami fase di mana Quran gak turun, sehingga beliau sedih, seakan-akan gelap gulita sunyi. Kita pernah gak dalam posisi itu?
Coba kita hayati. Kita pernah ada di posisi dimana dulu awal-awal taubat, dapat hidayah, bahagia, bisa gampang nangis ketika baca Quran. Begitu terang benderang cahaya hidayah itu masuk ke hati kita. Lalu kemudian waktu berjalan, kita balik lagi ke maksiat, kita balik lagi ke dosa-dosa. Lalu kita ngerasa, aduh gelap banget ini. Kayak sepi. Hidayah Allah jadi kayak jauh banget. Kita pernah nggak di posisi kayak gitu, teman-teman? Itu kalau kita baca Ad-Duha, lalu kita ingat dengan bagaimana kondisi Nabi SAW saat diturunkan ayat itu, lalu kemudian kita tarik itu, implementasikan ke kondisi kita, kira-kira indah nggak tuh baca surah Ad-Duha? Wan-duha. Langsung kita ingat, ya Allah, cahaya matahari di waktu duha yang begitu indah. Imanku di awal-awal hijrah juga indah, ya Allah. Walaili idza saja. Dan di malam hari ketika sunyi, ya Allah. Tapi hatiku ini sekarang jadi gelap lagi. Jadi sunyi. Jadi kayak jauh banget darimu, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidaklah membencimu. Kalau buat kita berarti apa? Oh ya Allah, kalau aku balik ngikutin ajaran Nabi SAW, kalau aku balik ke sunnah-sunnah beliau, kalau aku balik melakukan apa yang beliau perintahkan, maka engkau gak akan benci aku kan ya Allah? Kau gak akan tinggalkan aku kan ya Allah? Coba bayangin teman-teman, baca surah Ad-Duha. Yang kita yang awalnya dapat hidayah, kemudian kita balik ke sesat, lalu kemudian kita ingat, Allah nggak benci sama Nabi SAW, Allah nggak menjauhi beliau, berarti kalau aku ngikutin sunnah beliau, aku balik lagi ke sunnah beliau, Allah juga nggak akan tinggalin aku. Allah juga nggak akan menjauhi aku, Allah nggak akan benci sama aku. Itu powerful banget teman-teman surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus ayat selanjutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau Nabi SAW diingatkan oleh Allah bahwasanya ujian di dunia tuh berat, orang-orang mencacimu, kehidupan dunia penuh musibah, tapi di akhirat nanti surga yang begitu indah. Kita implementasikan buat diri kita, ya Allah, aku pengangguran. Banyak yang mencela aku miskin. Aku udah berjuang mati-matian tapi dapat cuman segini. Berat dunia ini ya Allah. Tapi kalau aku selalu di atas jalanmu, aku yakin pahala yang kau sediakan untukku di akhirat kelak tuh akan banyak ya Allah. Akan besar. Surga ya Allah. Aku mungkin sekarang gak bisa makan 3 kali sehari. Tapi nanti aku bisa, kalau masuk surga, bisa makan setiap waktu tanpa merasakan perut yang kekenyangan, tanpa merasakan kekenyangan yang jadinya mual. Ya Allah, aku ingin masuk surga ya Allah. Ingat sama ayat walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu karunia-Nya sehingga engkau akan ridho. Terus kita bayangin pas di surga, Allah akan memberikan keridoannya kepada kita. Dan kata Nabi SAW, bahwasanya di hari Jumat di surga, penghuni surga akan bertemu dengan Allah. Yaumul Mazid. Dan pada saat itulah Allah akan membuka hijabnya sehingga wajah Allah akan terlihat oleh kaum muslimin. Dan gak ada yang lebih indah di surga daripada bisa memandang wajah Allah. Lalu Allah berfirman, pada hari ini aku curahkan keridoanku kepada kalian sehingga aku gak akan pernah lagi murka sama kalian. Bayangin momen tersebut ketika lagi baca ayat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Allah, 5 ayat ini aja teman-teman. Kita ngebacanya udah gak kuat. Makanya apa pernah ngasih tahu kalian kan kisah. Kalian tahu nggak ilmu kedokteran? Mungkin di sini ada yang dokter. Orang kalau udah sakit bahkan sakaratul maut, terkadang ada momen di mana dia jadi sehat walafiat. Semua penyakitnya tuh hilang. Tahu nggak itu namanya apa? Secara kedokteran. Nggak tahu ya. Jadi ada kadang-kadang orang yang penyakitnya ganas super, tiba-tiba sehat, bener-bener full banget. Kayak nggak ada sakit sama sekali. Kalau dokter ngelihat itu, biasanya nggak bahagia. Itu tuh kayak semua energi yang tersisa, itu dikerahkan di detik-detik terakhir. Itu ada di istilah kedokterannya, nggak tahu apa, lupa gitu. Terminal lucidity, makasih Teh Rofifa ya. Terminal lucidity. Itu tuh kayak segala power terakhir yang tersisa, baterainya tuh dipakai untuk maksimal di akhir. Ini kisah tentang seorang ayah yang sakit keras, lalu tiba-tiba dia sehat walafiat. Waktu udah hampir maghrib, dan
Ayahnya bilang ketika anaknya, ya kita sholat maghrib di rumah sakit aja yuk. Tapi ayahnya bilang, enggak, aku pengen sholat di depan Ka'bah. Aku pengen sholat di depan Ka'bah. Akhirnya memaksakan diri untuk pergi ke Masjidil Haram. Jemaah awal udah beres sehingga masjid agak sepi. Bukan di momen-momen haji ya, jadi Ka'bahnya nggak terlalu padat. Lalu sang ayah tersebut mulailah sholat di waktu maghrib. Allahu Akbar. Setelah baca Al-Fatihah, sang ayah tersebut sama di belakangnya makmum anak-anaknya baca surat Wadduha Wallaili idza saja. Demi waktu duha yang begitu indah, demi malam yang sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak juga membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada awal. Itu si bapaknya mulailah suaranya berat, mulailah nangis. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kau akan ridho. Itu gak kuat. Ayah ini gak kuat. Langsung beliau ruku, beliau itidal, beliau sujud, dan beliau gak bangun lagi untuk selamanya. Gak bangun untuk selamanya. Meninggal dalam kondisi itu. Teman-teman, inilah penghayatan yang dimiliki oleh mereka. Yang kita belum nyampe ke sana. Tapi kalau kita mau ngusahain tuh bisa. Makanya insya Allah teman-teman, kita akan pembahasan tentang tadabbur Quran ini mungkin akan berlanjut di minggu depan mungkin 2 atau 3 pertemuan. Karena aku ingin bahas banyak ayat-ayat yang sebenarnya kalau kita baca biasa gak ngeh. Tapi kalau kita dalami, wow, itu powerful banget. Oke, seperti itu. Dan sekarang minta kalau teman-teman ada ayat-ayat yang ingin kalian tadaburi, mungkin 1, 2, atau 3 ayat, ingin berusaha untuk ngajarin kalian tadaburnya, silakan kalian bisa serahkan. Dan nanti minggu depan kita akan mentadaburi surat Ibrahim bagian akhir tadi ya. Itu ingat ngisi kajian ini di Pusdai. Dan itu wow, yang hadir itu murid-murid awal AA gitu. Dan itu powerful banget pas AA ingat sama pas bagian tadi, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Dan kalian tinggal di daerah, di tempat orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Pas bagian situ tuh dalam banget asli teman-teman. Kalian tinggal di tempat orang-orang yang suka berbuat zolim sama diri mereka sendiri, yakni mereka yang doyan maksiat. Langsung kita hayati, ya Allah, aku tinggal di tempat yang banyak maksiatnya dan aku gak berusaha untuk ngajak mereka kepada kebaikan. Itu dalam banget teman-teman. Oke, baik ya. Itu aja. Ada dari kalian ayat yang mungkin kalian pengen hayati? Ya, silakan Elwin. Ini Al-Maidah di terakhir yang berkata Nabi Isa gitu. Oh iya, itu sebenarnya kalau bagian itunya aja udah dalam sih, karena Nabi Muhammad aja SAW pas baca itu beliau ulang-ulang sampai nangis. Oke, yang pertama kita akan bahas surat Al-Maidah, surat kelima, ayat ke-150. Sebentar ya, lihat ya. Ayat ke-100. Oke, 118. Allah berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita hayatinya begini, ya Allah, orang-orang yang maksiat di depan mataku, keluargaku, teman-teman, atau bahkan secara umum warga yang aku pernah lihat maksiat. Ketika mereka maksiat terus menerus, aku pun sudah mendakwahi mereka, tapi mereka menolak, bahkan mereka mencaci. Mereka tuh hanya hambamu ya Allah. Yang mana engkau kalau mau bisa memberi hidayah kepada mereka dan mengampuni mereka. Sebaliknya, aku yang sekarang di atas hidayah bisa jadi aku sesat. Karena hidayah, sesat, semuanya engkau yang memegang ya Allah. Maka walaupun mereka bermaksiat, aku mohon padamu ya Allah, ampuni mereka. Ampuni orang-orang yang berbuat maksiat itu ya Allah, karena aku ingin mereka masuk ke dalam surgamu. Dan kalau misalnya engkau menyiksa mereka, mereka hambamu yang lemah,
Aku nggak akan sanggup dengan siksamu ya Allah. Mereka pun nggak akan sanggup dengan siksamu ya Allah. Akan sangat sedih kalau seandainya aku melihat orang-orang yang kucintai berada di dalam neraka, disiksa di hadapan mataku ya Allah. Maka aku ingin bersama mereka ke dalam surgamu ya Allah. Itu rasanya penghayatan yang sifatnya jelas, ya, sesuai dengan ayat ini. Ada lagi dari teman-teman yang pengen nyoba? Oke, kita coba. Iya, silakan lihat. Ingin tahu lebih dalam apakah yang dimaksud dengan ayat yang bermudah-mudahan dalam bermajelis, karena nanti akan Allah naikkan derajatnya, apakah itu tuh bermajelis, majelis ilmu saja atau majelis ilmu secara duniawi juga termasuk? Berlapang-lapang dalam majelis. Itu asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi SAW lagi kajian, kan posisinya tuh rapat gitu ya, rapat. Lalu ada orang-orang di antara sahabat Nabi SAW yang spesial, yang mana sahabat tersebut punya kelebihan dari sisi ketakwaan, keilmuan dan sebagainya, dan mereka pingin nyari tempat, cuman posisinya gak memungkinkan karena udah padat gitu. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk berlapang-lapang. Artinya ketika masih ada di satu spot yang emang itu rapat, kita tuh sebenarnya bisa setting agar bisa membuat spot. Kalau kalian ikut kajian Ustadz Nuzul yang hadir tuh 7.000 orang, itu ketika orang berbondong-bondong masuk yang kelihatannya rapat, ternyata kita masih bisa men-setting di mana orang-orang yang ngantri tersebut bisa duduk di spot kita. Itulah yang dimaksud dengan berlapang-lapang saat majelis. Terus kemudian Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah teman-teman, di sini penghayatannya adalah ketika kita memberi kelapangan kepada saudara kita, hanya semudah sekedar ngasih spot untuk duduk, Allah akan angkat derajat kita di surga. Allah ngasih kita pahala dan Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Itu tafsirnya, Rengan. Kalau kita memberi kelapangan kepada saudara kita, sekedar ngasih spot buat duduk aja pas lagi di majelis, maka majelis ilmu Islam tentunya ya, maka Allah akan memberikan kita kemudahan di dunia dan Allah akan kasih kita derajat tinggi di surga. Allah mudahkan kita dunia dan di akhirat. Maka dari pemahaman ini kita kemudian bisa perluaskan, yaitu kapanpun aku memberi kemudahan kepada hamba Allah, Allah akan mudahkan aku di dunia dan di akhirat. Jadi gitu kan. Walaupun ayat itu untuk majelis ilmu Islam, tapi pelajaran global yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika kita memberi kemudahan bagi orang lain, Allah akan mudahkan kita dunia dan akhirat. Maka dengan itu kita akan ingat dengan, ya Allah, begitu Engkau maha dermawan, perbuatanku yang sedikit ini hanya sekedar ngebantu orang lain, ngasih spot duduk, Engkau bantu aku di dunia dengan kemudahan-kemudahan, dan juga Engkau janjikan surga ya Allah. Betapa murahnya dirimu, betapa murah hatinya dirimu ya Allah, betapa Engkau maha mensyukuri hamba-hambamu. Hamba melakukan perbuatan kecil tapi Engkau balas dengan begitu besarnya. Nah, kita bisa hayati kedermawanan Allah dari ayat itu. Paham ya kan? Allahu a'lam. Nah, untuk ini, wow. Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu teman-teman sampai sahabat Nabi juga nangis. Al-Baqarah 3 ayat terakhir itu sahabat Nabi aja sampai nangis. Dan itu pembahasannya agak panjang. Dan itu, ya Allah, kalau kalian baca Al-Baqarah, hayati dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 terus saja. Terus ditutup dengan 3 ayat terakhir. Yang mana 3 ayat terakhir ini dua ayatnya teman-teman itu diturunkannya bukan sama Jibril. Sekali lagi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu diturunkannya bukan oleh Jibril. Tapi tahu gimana? Langsung Allah ngomong ke Nabi SAW. Saat beliau ada di Sidratul Muntaha, Allah langsung sampaikan. Walaupun memang ada riwayat di mana pintu langit terbuka, kemudian habis itu diturunkan 2 ayat terakhir, dan akhirnya ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan 2 hadis ini kayak gimana. Tapi salah satunya adalah yang dijelaskan ulama itu 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu Allah langsung yang ngasih ke Nabi SAW ayatnya, langsung berbicara langsung. Dan ini sesuai dengan surah Allah, surat Asy-Syura ayat terakhir, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ya. Surat kedua, surat ke-42 ayat kedua dari terakhir atau ayat terakhir. Tapi kalian cek sendiri.
Tapi untuk tafsirnya itu panjang. Dan mudah-mudahan nanti akan ada pembahasan itu ya di pekan depan. Nggak ngejanjiin, tapi semoga itu bisa dibahas. Apin ayat-ayat yang mungkin jarang dibahas deh, atau jarang dibaca. Mungkin barangkali di antara kalian ada kayak tadi yang Regan tuh, itu kan jarang dibahas. Al-Insyirah itu simple, bukan merendahkan ya, tapi itu sangat luar biasa banget Al-Insyirah, cuman kayaknya pembahasannya terbatas. Ayat kursi, ayat kursi itu luar biasa banget dari sisi strukturnya aja teman-teman. Ayat kursi kan ada 10 penggalan kalimat. Coba kalian match ya. Bagian kalimat pertama dengan kalimat ke-10, kalimat kedua dengan kalimat ke-9, kalimat ketiga dengan kalimat ke-8, kalimat keempat dengan kalimat ke-7, kalimat kelima dengan kalimat ke-6. Itu match semuanya. Itu keren banget teman-teman bisa gini ya. Jadi uh, uh, kalau di film itu kan ada pertama tuh apa? Pemanasan dulu, nanti ada climax gitu ya. Terus ada anti climax gitu. Nah, ini bayangkan ayat kursi, firman Allah, di mana Allah menyusun yang awal itu match sama yang akhir, yang kedua match sama yang kedua dari terakhir, yang ketiga match sama yang ketiga dari terakhir. Dan itu semuanya saling terikat satu sama lain, dan itu luar biasa banget. Baik, nah ini dia. Oke. Makasih ya, ini sebagai penutup. Habis ini boleh tanya jawab yang lain ya. Bagaimana cara mentadaburi alif, lam, mim, dan kaf, ha, ain, sod. Nah ini dibahas sama para ulama. Saat baca alif, lam, mim, cara penghayatannya adalah kayak gini. Ya Allah, atau sampaikan dulu kaidahnya. Saat kita membaca alif, lam, mim, dan ha, mim, dan sebagainya, cara menghayatinya adalah surat 3 ayat ke-7. Oke. Cara menghayatinya adalah surat ketiga Ali Imran ayat ke-7. Itu cara menghayatinya. Nah, sekarang langsung aplikasikan kayak gini. Saat baca alif lam ra, langsung kita bilang, ya Allah, aku nggak ngerti artinya, tapi aku yakin ini firman-Mu. Aku tundukkan kecerdasanku, aku tundukkan logikaku, dan aku siap menerima apapun yang Kau sampaikan padaku, ya Allah. Karena aku hanya hamba-Mu yang gak punya apa-apa, yang gak ngerti apa-apa. Aku hanya hamba-Mu yang bodoh. Aku hanya hamba-Mu yang sangat pantas untuk menghinakan diri di hadapan-Mu. Aku hanya pantas untuk patuh kepada-Mu, ya Allah. Aku tundukkan semua jiwa, ragaku, akalku kepada-Mu, dan aku siap menerima apapun perintah-Mu. Bayangin teman-teman. Jadi saat kita baca alif, lam, mim, kita tuh langsung, kalau robot tuh seakan-akan disetting, settingannya adalah apapun yang akan muncul setelah ini, aku siap laksanakan. Gitu teman-teman. Itu adalah tadabur alif lam mim. Dan semua ayat-ayat yang mengawali dengan huruf-huruf terputus kayak gitu, cara penghayatannya adalah kayak tadi. Ya Allah, aku bodoh. Aku gak ngerti karena emang aku bodoh. Tapi apapun yang Kau sampaikan setelah ini, aku siap menerimanya. Aku siap mengimaninya. Dan aku siap untuk mempraktekannya dan mengamalkannya, ya Allah. Itulah penghayatannya teman-teman. Saya dulu banget pernah mimpi dengerin surat Toha. Ayat 1-5. Masya Allah. Indah banget ya kalau pas lagi mimpi menghayati Quran gitu. Surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha. Tidaklah Allah turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Al-Quran ini adalah tidak lain untuk peringatan bagi orang-orang yang takut. Langsung kita menghayati kayak gini, ya Allah, aku mungkin gak paham seluruh isi Quran karena aku masih bodoh. Tapi Engkau menyatakan pada Nabi-Mu SAW bahwasanya Al-Quran ini diturunkan bukan untuk menyusahkan umat, tapi justru untuk memberikan kebaikan pada umat. Maka aku komitmen, ya Allah, untuk melaksanakan semua perintah-Mu. Karena aku yakin apa yang Kau perintahkan pasti baik untuk hamba-Mu. Dan apa yang Kau larang pasti buruk untuk hamba-Mu. Sehingga Engkau sayang sama hamba-Mu. Hamba-Mu disuruh untuk menjauhinya agar tidak celaka, ya Allah. Mudah-mudahan dengan kayak gitu aku bisa semakin bertakwa padamu, ya Allah. Aku bisa semakin takut padamu, ya Allah. Dan aku bisa masuk ke dalam surgamu. Itu teman-teman surat Toha ayat-ayat awalnya. Baik, itu aja teman-teman. 6 menit lagi kita pakai untuk pembahasan yang lain.
Cairan madhi yang mengenai celana sudah dipercikan air tapi madhinya masih terlihat, apakah tidak mengapa? Nggak apa-apa insya Allah ya. Jadi sebaiknya jangan dipercikin sih teman-teman ya, karena ada riwayat yang dialirkan air. Jadi caranya tuh kalau ada madhi bukan dipercikin tapi ambil air satu apa namanya, satu genggam, terus dikucurin ke bagian madhi tersebut seperti itu ya. Ustaz, bagaimana hukumnya kerja sebagai teknisi listrik di perusahaan pembuat alat musik? Dan kalau sudah terlanjur, apakah harus langsung resign? Gini ya, eh, kalau akhi udah terlanjur masuk dan belum ada pekerjaan lain, stay dulu di sana. Stay dulu di sana sambil ikhtiar nyari pekerjaan lain. Sambil berazam segera keluar ketika sudah dapat pekerjaan lain dan sambil berjuang maksimal doa ke Allah. Ya. Ini kalau kasusnya adalah pekerjaan tersebut sebenarnya halal awalnya, tapi ada unsur keharaman dari sisi lainnya, yang mana keharaman tersebut bukan keinginan kita. Adapun kalau keharamannya itu benar-benar ekstrim dan langsung, contohnya jadi pembunuh kerjaannya, taman nggak ada, entar dulu stay di sini dulu sampai saya nyari pekerjaan yang halal, nggak bisa itu mah. Taman harus cepet keluar, harus cepet berhenti. Kalau jadi pembunuh atau kita nggak boleh sholat, itu mah udah langsung keluar. Kalau bener sampai nggak boleh sholat. Tapi kalau tadi itu keharamannya tuh dari sisi lain ya, karena listrik kayak gitu halal nggak? Nyalurin listrik halal, nggak ada masalah. Tapi di perusahaan musik yang mana dominannya emang nanti dipakai untuk pembuatan musik dan sebagainya. Nah di situ haramnya tuh bukan dari sisi masang listriknya, haramnya dari sisi kita ikut ta'awun dalam kemaksiatan, tapi nggak secara langsung ya, nggak secara langsung banget. Kalau yang langsung banget tuh ya bikin alat musiknya ya, jualin alat musiknya. Adapun kalau listriknya kan ya listrik bisa dipakai juga buat apa? Buat WC orang-orang yang mau pipis ya. Nah jadi maka di sini tetap berjuang nyari kerjaan yang lain, tapi jangan langsung keluar sekarang, karena kalau langsung keluar sekarang nantinya kamu miskin dan ngemis-ngemis, bahkan berpotensi untuk nanti melakukan kezaliman yang lain, nanti akan ada maksiat yang lebih besar jadinya. Ya jadi stay dulu di situ tapi sambil berjuang untuk menjauhinya. 4 menit lagi ya. Saya sering ketika wudhu bisa sampai 15 menit, khususnya ketika membasuh wajah karena khawatir bagian pipi. Bagaimana cara biar sempurna? Gini teh ya caranya ya. Teteh wudhu pakai yang langsung dipraktekkan oleh Nabi SAW, yaitu dicelup ya, dicelup. Ngerti kalau video ini terposting di online pasti bakalan dicaci maki abis-abisan sama penganut mazhab A ya. Nggak mau bilang mazhab mana. Tadi aja bikin postingan tentang daging ica, daging babi ya, daging babi teh najis najis normal menurut mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat itu najis berat, sebagian ulama bahkan mayoritas ulama berpendapat itu najis normal. Kalau najis normal tuh berarti dibasuhnya dengan cara apa? Ya pakai air aja. Ya nggak usah pakai tanah 7 kali kayak gitu, nggak usah. Kan bener itu. Menurut sebagian ulama najis berat. Sahih. Menurut mayoritas ulama itu najis normal. Sehingga cara membersihkannya kayak membersihkan kencing aja gitu. Di komen sama Ustadznya nggak terkenal sih, tapi karena langsung nge-restricted dia dan hapus komentarnya, dia langsung bikin postingan di Instastory. Ini menyesatkan nih Abu Takeru, sayang followernya udah banyak. Lihat teman-teman, orang-orang kayak gitu udah zolim, udah tahu ini perbedaan pendapat ulama, sampaikan pendapat ulamanya, tapi masih memvonis sesat gara-gara pendapat yang gak sesuai dengan yang dia pegang. Ini apa-apaan? Rubah pendapat fikih wajar, tapi zolim itu nggak wajar. Andai suatu saat dia pindah ke pendapat Arizal, dia tetap dapat dosa atas gibah dan fitnahnya di hari kiamat. Makanya kalaupun beda pendapat sama ustadz lain, tapi hati-hati dalam memvonis keburukan dah. Bahaya teman-teman. Ya. Nah cara teteh biar wudhunya cepat gampang teh. Wudhunya dicelup aja. Beli ember, gak usah yang gede-gede. Ember yang seukuran gini dah, seukuran gini ya, penuhin. Dan kalau wudhu celup tangan, celup muka,
celup tangan, kepala, telinga, celup kaki, beres. Tapi jadi air mustamal? Enggak jadi air mustamal. Percaya deh, ini AA lagi jadi sebagai konsultan nih, ngasih tahu gratis nih. Amalkan itu teh, aman. Emang boleh Ustaz, ada pendapat ulamanya? Ada. Ya. Ini orang kalau misalnya mereka yang ahli fikih tapi nggak ngerti realita masyarakat, mereka berpotensi bikin orang murtad loh. Bayangin orang-orang was-was disuruh ngikut wudhu pakai mazhab Syafi'i, yang mana dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada air 200 liter 200 liter ya, air bayangin 200 liter atau satu bak mandi, kita celupin tangan kita, celup, terus kita niat wudhu di dalam hati kita, seluruh air yang 200 liter itu jadi mustakmal, jadi gak boleh dipakai cebok, gak boleh dipakai wudhu lagi, gak boleh dipakai mandi junub. Masalahnya kalau ada orang kedua yang datang ngelihat air tersebut, kan dia nggak tahu, ya nggak sih? Ternyata airnya air yang bisa dipakai wudhu atau air mustakmal, bingung kan? Jadinya was-was. Kebayang orang yang udah was-was untuk sholat aja berat, kemudian dipaksain pakai pendapat mazhab Syafi'i, murtad dia. Dan itu real, udah ada kasusnya. Makanya beda antara ahli fikih dengan ahli fatwa. Kadang orang ahli fikih sotoy dalam fatwa, akhirnya mereka banyak ngebuat orang jadi murtad, atau adalah yang jadi murtad gara-gara mereka nggak ngelihat kondisi. AA sebagai konsultan nih, maka kalau kalian udah percaya sama keilmuan Arizal, ya udah percaya, AA nggak akan nyesatin kalian. Kalau emang kondisinya kamu was-wasnya wudhu udah 15 menit, udah wudhunya pakai cara yang AA sampaikan, sah. Ada pendapat ulamanya, ada, aman insya Allah ya. Bak mandi, celupin tangan, celupin muka, celupin tangan kanan, celupin tangan kiri, kepala, telinga, kaki masukin ke ember, sah, udah beres. Kalau masih ada yang mau debat mazhab Syafi'i, ayo nanti debatnya secara tertutup aja. Greget gitu. Kalau masalah mazhab, ngerti, insya Allah ngerti banget. Cuman masalah praktekkan ke masyarakat harus ngerti. Dan mereka sebenarnya, maaf ya, ini agak panjang sedikit ini sebagai penutup. Kadang mereka yang kayak gitu teh gak konsisten loh. Mereka yang maksain kita kudu mazhab Syafi'i, ketika haji atau umroh, mereka ngomong kayak gini, nanti kalau haji atau umroh pas lagi tawaf, lagi banyak orang, takut sentuhan sama cewek, ya udah sementara pindah mazhab dulu aja, yaitu kalau nyentuh cewek gak batal. Untuk sekarang kita bilang nyentuh cewek batal, tapi nanti kalau lagi haji atau umroh, lagi tawaf, lagi pada desak-desak, anggap gak batal aja. Kan jadi lucu ini. Ketika AA ngasih fatwa kayak gini, demi menyelamatkan keimanan seseorang, dikritikin abis-abisan, divonis sesat, tapi merekanya sendiri ternyata berubah pendapat tuh ketika dalam kondisi kayak gitu. Makanya double standard itu terjadi di mana-mana. Kalau kalian udah punya guru, gurunya ngarahin, dan gurunya terpercaya secara keilmuan, amalin. Karena tadi nggak lagi berbicara dari segi fikih aja, tapi berbicara dari segi fatwa, seorang konsultan. Oke, teh, amalin ya. Semoga sembuh. Insya Allah wudhu dengan cara itu berapa menit ya? Wudhu dengan cara itu. Celup kepala, celup 2 detik, tangan kanan 2 detik, tangan kiri 2 detik, kepala, telinga, celup kaki 12 detik beres wudhu. Ya, 12 detik beres. Enak deh. Enak banget. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Besok maaf banget ya nggak ada kajian fikih dulu, tapi yang mau nanya fikih bisa ke WhatsApp aja ya, karena Arizal besok jam 4:30 harus sudah di Antapani ya, udah ngisi ceramah nanti di Antapani. Oke, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seneng sekarang jemaatnya nyampe 100 orang lagi gitu ya. Waktu dulu teh cuman 40 50, sekarang udah naik.